Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10, demikianlah dikatakan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah sebuah janji dan juga penghiburan dari Tuhan, di mana dalam konteks umat Allah yang berada dalam situasi yang sulit, di mana mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun Tuhan menegaskan bahwa meskipun segala sesuatu di dunia ini, bahkan hal-hal yang paling kokoh seperti gunung dan bukit, bisa berubah dan goyah, namun kasih setia Tuhan dan perjanjian damainya tidak akan pernah beranjak dari kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seringkali kita merasa hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Mungkin kita sedang menghadapi badai dalam pekerjaan, hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, atau juga kesehatan. Rencana-rencana yang kita susun dengan hati-hati bisa tiba-tiba hancur dalam momen-momen seperti ini. Kita merasa seolah-olah fondasi kehidupan kita sedang goyah. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10 mengingatkan kita bahwa ada suatu hal yang tetap kokoh dan tidak akan pernah goyah, yaitu kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, gunung-gunung boleh beranjak, masalah kita sebesar apapun itu bisa datang dan pergi. Badai kehidupan bisa mengguncang kita hingga kita merasa tidak berdaya. Inilah yang disebut dengan gunung-gunung boleh beranjak, persoalan boleh datang, tetapi kehidupan harus tetap berlanjut dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Di tengah semua kekacauan, kehancuran, kegagalan itu, kita bisa memegang teguh janji Tuhan. Kasihnya seperti jangkar yang menjaga kita tetap stabil, tidak goyah. Perjanjian damainya bukan hanya tentang ketiadaan konflik, tetapi juga tentang kedamaian batin yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Kedamaian yang melampaui segala pengertian. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika kita merasa sendirian dan takut, ingatlah bahwa Tuhan melihat dan mengasihani kita. Kasihnya bukanlah kasih yang bersyarat, melainkan kasih yang teguh dan kekal. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia berjanji untuk
tetap bersama dengan kita. Tidak peduli seberapa besar gejolak yang kita hadapi. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kiranya kasih setiamu yang menyertai, menguatkan, dan memperbarui setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau, dan hanya kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, dan juga di tengah-tengah persekutuan kami. Sertai dan berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.